Selamat sore Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Agustina Margareta Kedang, mahasiswi Sosiologi semester 8 kelas A. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang isu terkait keterlambatan penerimaan bantuan sosial. Baik, ya seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat dunia termasuk Indonesia saat ini mengalami suatu peristiwa di mana terjadi penyebaran virus corona atau virus yang mematikan yang lebih dikenal dengan istilah COVID-19. Virus ini bisa dikatakan sangat merugikan, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, politik, dan sebagainya. Maka dari itu, setiap negara yang ada di dunia juga berusaha untuk menangani hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sendiri melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian sosial dan lebih khususnya lagi kesejahteraan dari masyarakat Indonesia tersebut dengan memberikan berbagai bantuan sosial COVID-19 dan yang lainnya. Bantuan COVID-19 itu berupa kartu prakerja, bantuan langsung tunai atau BLT, kartu sembako, penerima kartu harapan atau PKH, dan masih banyak lagi bantuan lainnya. Melihat bantuan sosial yang begitu banyak, dalam proses menjalankannya tentu terjadi pro dan kontra, setuju atau tidak setuju, dan senang atau tidak senang. Tentu itu pasti terjadi antara pemerintah. Salah satu contoh yang lagi viral sekarang ini, setelah beredarnya video seorang bupati dari Baltim, Shehan Salim, yang mengkritik para menteri karena ia merasa kebijakan yang dikeluarkan oleh para menteri itu bukan meringankan masyarakat, malah menambah beban masyarakat. Ia merasa bahwa bantuan yang diberikan itu bukannya untuk mempermudah masyarakat, malah lebih mempersulit masyarakat. Sampai-sampai ia harus mengeluarkan statement yang kurang pantas bagi para menteri. Kita semua tentu tahu statement itu kan, ya. Bupati Baltim, Bapak Shehan Salim merasa sangat sudah tidak pantas, ya. Masa begitu banyak peraturan yang harus dibuat untuk penerima bantuan tersebut, hanya untuk memberikan bantuan saja, atau yang dikatakan itu bantuan langsung tunai. Masyarakat harus disuruh untuk membuka rekening, membuat ATM, atau jika yang belum mempunyai rekening harus membuat rekening, harus mengurus semua itu dari awal. Dan begitu banyak masyarakat di Kabupaten Baltim, bukan 100-200 masyarakat di sana, terlalu banyak, lebih 4.000 warga masyarakat Baltim. Dan dalam sekejap, apakah mereka harus mengurus semua kartu
mengurus semua rekening mereka hanya untuk menerima bantuan itu. Dan saya sempat baca lagi dalam artikel itu, penerima bantuan langsung tunai yang per kakak yang harusnya 600.000, jika mereka sudah sudah mendaftarkan diri untuk terima bantuan PKH atau penerima kartu harapan, yang mana uangnya itu sekitaran 50.000 sampai 200.000, mereka tidak bisa lagi untuk menerima bantuan langsung tunai tersebut karena dianggap mereka sudah menerima bantuan. Dan di situ saya baca itu ya, pemerintah sudah, jika masyarakat yang sudah mendaftarkan diri pada penerimaan bantuan lain, bantuan langsung tunai itu tidak bisa diterima lagi sama mereka. Ya, yang kita lihat juga karena sekarang ini juga ya, salah satunya itu kartu prakerja. Ya, kartu prakerja juga kita lihat pendaftarannya saja harus melalui online. Dan apakah para masyarakat di pedesaan, apakah mereka mengerti dengan cara pendaftaran yang secara online itu? Apakah masyarakat bisa paham? Bayangkan saja para tukang ojek, pengangguran, tukang ojek, bapak-bapak di kampung, dan mereka semua yang bahkan mereka tidak akan pernah mengerti itu. Seperti apa cara daftarnya, seperti apa mereka juga harus membutuhkan handphone yang Android. Mereka juga harus membutuhkan pulsa data untuk bisa masuk ke link itu. Ya, jangankan mereka orang desa, yang kita ketahui mahasiswa saja, mereka saja susah hanya untuk mendaftarkan ini. Mahasiswa yang sudah paham itu pun mungkin hanya satu dua orang saja yang mungkin memahami, tetapi yang lain-lainnya mungkin tidak akan pernah tahu. Dan kasihan kan, untuk apa coba? Untuk apa bantuan ini jika sepertinya bantuan ini hanya untuk orang-orang yang mempunyai handphone Android atau apapun? Kan kasihan juga orang-orang desa yang tidak mengerti tentang itu semua. Ya, keterlambatan bantuan ini juga ya menurut saya karena keleletan dari para pemerintah juga. Jangankan kita tidak tahu ya di area Jabodetabek, tetapi di luar Jabodetabek seperti ya yang terjadi di Boltim, bahkan di kabupaten saya, Kabupaten Flores Timur pun, yang mana sudah dikatakan bahwa adanya bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat per 3 bulan sekali yang mendapatkan uang 600.000. Itu saja sampai sekarang belum ada. Padahal dari dinas sosial mereka sudah meminta nama yang sudah dari 2 minggu lalu, yang bilang sudah didata namanya. Dari kelurahan juga bilangnya sudah didata, dan itu bilangnya hanya untuk para mereka yang terkena dampak virus corona. Tetapi kita lihat sampai sekarang di kabupaten kami pun belum terima bantuan itu. Entah apa yang terjadi ya, kita juga tidak tahu. Tetapi sepertinya ada permainan di belakang layar dari para pemerintah. Mungkin mereka ingin bantuan itu diberikan setengah-setengah. Ya, kita tidak tahu kan. Mungkin dari pemerintahnya katanya 600, mungkin turun ke kelurahan, ke desa, dan mungkin sampai ke warganya
sudah tidak sampai 600 lagi kan. Ya, kita lihat saja nanti seperti apa penerimaannya. Baik, dari situ kita hanya bisa berdoa saja semoga virus ini cepat berlalu dan pemerintah serta masyarakat, pemerintah juga bisa menyadari apa yang mereka perbuat. Jika memang itu salah, semoga mereka bisa secepatnya untuk sadar, untuk bisa memberikan bantuan, untuk bisa segera mungkin memberikan bantuan itu kepada masyarakat dan untuk masyarakat. Semoga mereka bisa diberi kekuatan saat di musim seperti ini. Mereka bisa tenang, mereka bisa selalu kesejahteraan selalu ada bersama mereka. Meskipun apa yang diharapkan akan terlambat nantinya. Baik, kita berdoa saja semoga semuanya akan aman dan baik-baik saja. Ya, mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Selamat sore.